Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasa Indonesia kita kali ini yaitu karya sastra. Karya sastra mencakup 5 hal. Yang pertama adalah pantun, cerita anak, cerita rakyat, drama, dan syair. Baiklah, yang pertama kita akan bahas pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8-12 kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Keempat, baris ketiga dan keempat adalah isi. Dan yang kelima, bersajak ABAB. Karya sastra yang kedua adalah cerita anak. Cerita anak termasuk jenis karya sastra berbentuk prosa. Unsur-unsur intrinsik prosa yang pertama adalah plot atau alur. Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan atau watak adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Unsur yang ketiga adalah sifat tokoh. Sifat tokoh adalah ciri yang membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Yang keempat adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang dia tulis, apakah menjadi orang pertama atau menjadi orang ketiga. Yang keenam adalah gaya. Gaya adalah cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menciptakan nuansa makna. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dia tulis. Selain unsur-unsur intrinsik prosa, prosa juga memiliki unsur-unsur ekstrinsik, yaitu biografi pengarang, ideologi pengarang, agama pengarang, kedudukan pengarang dalam masyarakat, dan waktu yang melingkupi karya itu diciptakan. Karya sastra yang ketiga adalah cerita rakyat. Cerita rakyat terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Yang ketiga, sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Yang keempat, mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan atau tentang dewa-dewa dan roh-roh. Yang kelima, parabel. Parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Yang keenam adalah dongeng orang pandir. Dongeng orang pandir adalah dongeng yang bercerita tentang para pelaku konyol karena kebodohannya. Dan yang ketujuh adalah cerita Panji atau wiracerita, yaitu cerita kepahlawanan atau epos dari Jawa. Karya sastra yang keempat adalah drama. Drama ialah bentuk karya sastra yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak dan percakapan di atas panggung. Selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik drama. Yang pertama adalah tema.
Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan naskah drama. Yang kedua adalah plot atau alur. Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita yang dibagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Nah, alur ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, eksposisi atau pemaparan, yaitu pengarang mulai mengenalkan tokoh-tokohnya. Dan yang kedua, pertikaian, yaitu tahap alur yang menggambarkan mulai adanya pertikaian, baik antar tokoh maupun pada diri seorang tokoh. Yang ketiga adalah klimaks, yaitu tahap alur yang menggambarkan bahwa persoalan yang dihadapi tokoh mencapai puncaknya. Yang keempat, leraian, yaitu tahap alur yang menggambarkan bahwa persoalan mulai menurun. Dan yang kelima adalah penyelesaian, yaitu tahap yang menggambarkan bahwa persoalan sudah selesai. Unsur-unsur intrinsik drama yang ketiga adalah tokoh dan karakter. Tokoh adalah pelaku yang menggerakkan plot. Dalam drama, tokoh diperagakan oleh seorang aktor. Dalam keadaan seperti inilah, karakterisasi atau perwatakan dari seorang tokoh akan semakin jelas dan hidup. Ada 3 karakter tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama sebagai tokoh yang mendukung cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita atau lawan dari protagonis. Yang ketiga adalah tokoh tirtagonis, yaitu tokoh pembantu yang kehadirannya mendampingi keberadaan tokoh protagonis dan antagonis. Unsur-unsur intrinsik drama yang keempat adalah percakapan. Percakapan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, prolog, yaitu percakapan awal sebagai pembuka pertunjukan drama. Yang kedua, monolog, yaitu percakapan sendiri. Yang ketiga, dialog, yaitu percakapan antara 2 orang atau lebih. Yang keempat adalah epilog, yaitu percakapan akhir sebagai penutup pertunjukan. Unsur-unsur intrinsik drama selanjutnya adalah latar atau setting. Latar dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan. Unsur-unsur selanjutnya yaitu gerak atau action. Gerak atau action dibedakan menjadi 3, yaitu mimik, yaitu gerak raut muka. Yang kedua, pantomimik, yaitu gerak-gerik anggota tubuh. Yang ketiga, blocking, yaitu posisi aktor di atas pentas. Dan unsur-unsur yang selanjutnya adalah tata rias dan busana, dan yang terakhir adalah tata panggung. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama meliputi 1. Drama tragedi. Drama tragedi yaitu drama yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian yang menyedihkan. Yang kedua, drama komedi. Drama komedi yaitu drama yang lucu dan penuh keceriaan. Yang ketiga, drama tragikomedi. Drama tragikomedi yaitu drama yang mengandung unsur kesedihan dan juga keceriaan. Yang keempat, lelucon atau dagelan. Lelucon atau dagelan yaitu drama yang tokohnya jenaka dan selalu membuat gelak tawa penonton. Yang kelima, opera, yaitu drama yang memadukan antara musik dan nyanyian. Yang keenam, operet, yaitu opera yang ceritanya lebih pendek. Selanjutnya, pasi. Pasi yaitu drama yang mengandung unsur agama atau religius. Selanjutnya, pantomim. Pantomim yaitu drama yang ditampilkan dalam gerak tubuh dan mimik wajah tanpa adanya dialog antar tokoh. Yang terakhir,
Wayang. Wayang yaitu drama yang diperankan oleh boneka wayang. Bagaimana sampai di sini sudah mulai paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teks drama. Teks drama adalah karangan yang disusun dalam bentuk percakapan dengan maksud untuk dimainkan atau dipentaskan. Dalam naskah drama harus ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, naskah atau cerita dialog. Yang kedua, setting atau gambaran keadaan panggung. Yang ketiga, penokohan atau gerak-gerik pelaku. Dan yang keempat adalah situasi. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemain agar pementasan drama dapat berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemain harus dapat meresapi dan menghayati isi cerita. Yang kedua, pemain mampu mengucapkan dialog secara benar. Yang ketiga, pemain dapat menirukan tingkah laku tokoh. Yang keempat, pemain memakai kostum sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Dan yang terakhir adalah pemain memahami watak tokoh yang diperankannya dengan baik. Karya sastra yang terakhir adalah syair. Syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair mempunyai ciri-ciri antara lain tiap bait 4 baris, tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Bersajak A A A A. Tiap baris adalah isi dan tidak ada sampiran. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Dan setiap syair mengandung maksud tertentu. Maksud dari syair dapat dicari dengan menemukan gagasan utama. Gagasan utama syair berupa ide dasar. Nah, syair ini biasanya menggunakan kata kias. Kata kias adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Alhamdulillah, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini dengan mudah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.